Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bin Arif. Senang sekali masih terus bisa menemani Anda semua. Dua tanker raksasa Indonesia tertahan di mulut Selat Hormuz di Iran. Pemerintah Iran secara tidak langsung juga sudah menyatakan menolak Indonesia yang menawarkan diri menjadi juru damai. Di tengah perayaan 75 tahun hubungan Republik Indonesia dengan Iran, mengapa Jakarta seolah kehilangan pengaruhnya di mata Teheran? Ini adalah ujian sekaligus pertaruhan reputasi dan kredibilitas Presiden Prabowo di panggung politik internasional, wabil khusus sekarang ini di kawasan Timur Tengah. Dalam 1,5 tahun masa jabatannya, ini kan Presiden Prabowo Subianto sangat aktif melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini sampai ada yang menghitung dalam sebulan itu sampai berapa kali, 5 negara katanya begitu hitungannya yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo itu ya. Kalau dibuat rata-rata ya, ini menghadiri berbagai forum pertemuan internasional, kunjungan bilateral, termasuk juga pidato yang sangat bersejarah di PBB. Sebuah langkah yang ini absen diperankan oleh pemerintahan Indonesia di era Joko Widodo. Selama 10 tahun pemerintah itu Jokowi tidak pernah sekalipun itu hadir dalam sidang umum PBB dan menyampaikan pidatonya. Sekalinya dia menyampaikan pidato itu di era COVID, itu pun hanya berupa rekaman ya, karena tidak dilangsungkan sidang umum atau perdebatan di General Assembly itu. Karena waktu itu dunia sedang menghadapi pandemi COVID. Hadirnya Prabowo yang sangat intens di dunia internasional ini kan sebenarnya menunjukkan terjadinya perubahan kebijakan dari pemerintahan era Joko Widodo yang absen memerankan Indonesia di kancah internasional dan diganti dengan Prabowo yang sangat aktif karena memang secara dari faktor kesejarahan Indonesia itu di era presiden sebelumnya itu sangat aktif dalam diplomasi dunia internasional dan Indonesia kan dikenal sebagai kalau di Indonesia sebagai Big Brother lah, raksasa lah kalau di Asia Tenggara begitu juga demikian juga di negara-negara konferensi organisasi konferensi Islam misalnya di OKI kan itu juga Indonesia perannya sangat besar. Kita misalnya di era Presiden Soekarno pernah menjadi inisiator dari konferensi Asia Afrika dan juga negara-negara non-blok. Ini Indonesia memang luar biasa. Nah, ini rupanya yang coba diangkat kembali oleh Prabowo di citra dunia internasional, citra Indonesia di dunia internasional dan juga tentu saja ini berkaitan dengan juga profil dari Prabowo sendiri. Tetapi ini citra Indonesia di dunia internasional sekaligus berbagai upaya yang dilakukan oleh Prabowo itu ini bakal hancur berantakan nih karena harus menghadapi ujian dari pemerintah Iran yang notabene secara tradisional adalah sahabat dekat Indonesia. Hubungan Indonesia dengan Iran itu bukan setahun 2 tahun ya, udah sangat lama sampai sudah melampaui 7 dasawarsa. Sekarang ini perhatian publik di Indonesia dan saya kira pakai sebagian dunia internasional juga mulai fokusnya tertuju pada keberadaan dua raksasa laut Indonesia, yakni kapal tanker yang bernama Pertamina Pride dan Gamsunoro yang kini para awak kapal itu ya menjadi saksi bisu betapa panasnya suhu geopolitik di Selat Hormuz. Di saat kapal-kapal dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Cina melenggang bebas untuk mendapatkan jalur aman dari Teheran, kapal Indonesia justru masih tertahan di mulut Selat Hormuz. Dari pelacakan berdasarkan peta yang tercantum dalam laman vesselfinder.com, dua kapal tanker milik Indonesia itu masih berada di Teluk Persia dan belum melintas Selat Hormuz. Kapal Pertamina Pride yang berlayar dengan bendera Singapura diketahui masih berada di dekat perairan Bahrain. Sementara Gamsunoro yang berbendera Panama masih berada di perairan dekat Kuwait. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron pada hari Selasa tanggal 3 Maret lalu dalam keterangannya yang saya baca di laman republika.co.id mengatakan total terdapat 4 kapal terkait ini milik Indonesia ya. Namun 2 kapal lainnya itu masih berada di luar Selat Hormuz. Baron menyatakan bahwa kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini, suplainya ke Indonesia itu sekitar 19% dari total impor minyak mentah kita ya. Berarti kalau jalur ini kan memang 20% jalur pasokan minyak dunia ya. Jadi Indonesia betul-betul maksimal menggunakannya karena sampai
19% untuk total impor minyak mentah Indonesia melalui jalur ini. Pertanyaannya, mengapa kok sampai hal itu terjadi? Bukankah Indonesia dan Iran baru saja merayakan 70 tahun hubungan diplomatik? Bukankah kita saudara di organisasi konvensi negara-negara Islam? Dan juga ini mitra strategis di negara-negara D8 atau Development Aid disebutnya begitu ya. Ini adalah negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam itu yang berhimpun dalam tadi negara D8. Apakah ini hukuman karena Indonesia bergabung dengan Board of Peace, besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ataukah ini balasan atas penyitaan kapal tanker Iran MT Arman 114 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu pada eranya Joko Widodo ya tahun 2023 sampai 2024 ini kasusnya bergulir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fatnabil Mulahela dan juga Yvonne Mewengkang itu secara diplomatis menyatakan bahwa saat ini sudah ada kemajuan dalam komunikasi diplomatik antara kedutaan besar Indonesia di Teheran dengan pemerintah Iran. Artinya ini ada ditafsirkan sebagai lampu hijau gitu ya. Walaupun sebenarnya sampai sekarang belum ada itu ya. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini dia mengakui secara jujur bahwa sulit untuk mengeluarkan dua kapal milik pertamanya itu dari jalur Selat Hormuz. Karena itulah kemudian dia diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk mencari suplai minyak lain dari negara-negara lain gitu ya. Dan Bahlil mengklaim bahwa dia sudah dapat sumber minyak dari negara lain itu. Belum disebutkan negara mana. Tentu ini merupakan kabar buruk sekaligus menunjukkan bagaimana posisi hubungan diplomatik antara Jakarta dengan Teheran. Berbicara kepada stasiun televisi pemerintah Iran, Menlu Iran Abbas Araghchi mengklarifikasi bahwa Selat Hormuz itu tidak sepenuhnya tertutup. Banyak pemilik kapal atau negara-negara yang memiliki kapal-kapal ini, kata dia, telah menghubungi kami dan meminta agar kami memastikan jalur aman mereka melalui selat tersebut. Ini berarti termasuk Indonesia dong ya. Untuk beberapa negara yang kami anggap bersahabat atau dalam kasus di mana kami telah memutuskan untuk melakukannya karena alasan lain, angkatan bersenjata kami telah menyediakan jalur aman. Itu kata Araghchi yang dikutip oleh Reuters hari Kamis 26 Maret 2026. Anda telah melihat di berita Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Dua kapal mereka melewati selat ini beberapa malam yang lalu dan beberapa negara lain bahkan Bangladesh saya yakin kata dia. Ini adalah negara-negara yang telah berbicara dengan kami dan berkoordinasi dengan kami. Dan ini akan berlanjut di masa depan juga, bahkan setelah perang, kata Araghchi. Araghchi juga mengindikasikan bahwa kapal-kapal yang terkait dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh atau terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung tidak akan diizinkan untuk lewat. Araghchi mengatakan kapal-kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara teluk yang berperan dalam krisis saat ini tidak akan diberikan izin untuk transit melalui Selat Hormuz. Kita sedang berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang dan tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal musuh kita dan sekutu mereka untuk lewat. Tetapi selat ini tetap terbuka untuk negara lain. Sangat penting bagi kita untuk mengunderline, memberikan garis merah atas pernyataan Araghchi yang menggunakan diksi kapal tanker milik sahabat yang boleh tetap melintas dan kapal milik musuh yang tidak boleh melintas karena kawasan itu adalah zona perang. Artinya kalau mereka tetap memaksa melintas ya akan ditembak oleh Angkatan Laut Iran. Sulit untuk tidak menafsirkan bahwa Indonesia berarti tidak masuk dalam daftar negara sahabat. Walaupun tentu terlalu gegabah bila kita tafsirkan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar sebagai negara musuh Iran ya. Mengingat tadi itu kita punya hubungan diplomatik yang cukup lama, kita tergabung bersama dalam OKI, kita tergabung juga bersama dalam Developing Aid ya, negara-negara D8 yang mayoritas berpenduduk Islam. Jadi hubungan antara Jakarta dengan Teheran itu bukanlah hubungan kemarin sore. Pada bulan November tahun 2025, kedua negara ini meresmikan pameran arsip bersama untuk merayakan 75 tahun persahabatan. Indonesia dan Iran itu adalah pilar penting, sekali lagi ya, dalam kerjasama negara-negara Islam, dan kemudian kelompok Developing Aid, ya, yang sekarang ini negara D8 ini pusatnya di Istanbul. Kedekatan itu kan seharusnya bisa menjadi tiket emas dong buat Indonesia. Dan Indonesia harusnya juga mendapat semacam keistimewaan sebagai sahabat yang dengan bisa tenang melintasi Selat Hormuz. Nyatanya tidak, ada dua kapal yang sudah di mulut Selat Hormuz tidak bisa masuk dan ada
kapal 42 kapal lainnya yang tapi masih belum ada di mulut Selat Hormuz. Tapi mau nggak mau juga dia harus melewati selat itu kecuali dia mengambil rute yang sangat jauh dan itu tentu saja sangat mahal. Nah, realitanya yang juga membuat kita jadi ngenes itu ya. Karena justru negara seperti Malaysia ini kan oke lah, Malaysia juga negara negara mayoritas Islam, tapi bahkan Thailand yang notabene bukan negara Muslim itu bisa melintas. Satu fakta lain bahwa hubungan Indonesia dengan Iran itu sedang tidak baik-baik saja juga adalah penolakan secara tidak langsung dari Iran atas tawaran Presiden Prabowo sebagai juru damai. Nah, Iran kan malah memilih Pakistan dan Turki sebagai mediatornya. Namun dalam politik internasional, sejarah itu memang seringkali dikalahkan oleh kepentingan mendesak. Iran saat ini sedang dalam mode bertahan hidup setelah serangan udara 28 Februari 2026 yang menewaskan pemimpin tertinggi mereka Ayatullah Ali Khamenei. Di luar itu kan Iran ini sebenarnya belum sepenuhnya pulih ekonominya karena embargo dari Amerika dan negara-negara sekutunya selama hampir 5 dasawarsa. Setidaknya dari fakta-fakta itu tadi kalau kita cermati ada dua faktor mengapa Indonesia mengalami kesulitan dalam diplomasi dengan Iran, kendati sesungguhnya ini mesti kita beri tanda petik punya hubungan yang sangat dekat. Hubungannya itu udah kita sebut sebagai hubungan tradisional ya kalau sudah 75 tahun. Pertama adalah peran Indonesia di Board of Peace pimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Israel menjadi salah satu anggotanya. Ini jelas faktor yang tidak bisa kita abaikan. Tapi ternyata fakta-fakta yang lain menunjukkan bahwa itu tidak sepenuhnya menjadi hambatan. Yang kedua adalah catatan masa lalu yang merupakan dosa warisan dari pemerintahan Jokowi, tapi ada juga yang menjadi catatan bagi pemerintahnya Prabowo. Mari kita bahas satu persatu. Kalau kita menyebut nama negara D8, itu ada 5 negara anggota yang masuk menjadi anggota BOP. Indonesia, Azerbaijan, Pakistan, Turki, dan Mesir. 3 negara yang tidak bergabung itu Malaysia, Bangladesh, dan Nigeria. Apakah faktor keterlibatan Indonesia yang menjadi anggota BOP itu yang membuat hubungan dengan Teheran tidak berlangsung mulus? Jika kita melihat posisi Pakistan dan Turki yang sama-sama juga bergabung dengan BOP, analisis itu nggak sepenuhnya benar. Buktinya Turki dan Pakistan justru dipilih sebagai mediator oleh pemerintah Iran dalam upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat dan Israel. Dan Pakistan sudah menyampaikan pesan-pesan dari Presiden Trump ke Iran. Sebaliknya, Turki juga melakukan pesan timbal balik di antara kedua negara itu. Tampaknya faktor yang paling mengganjal pemerintah Teheran adalah kebijakan pemerintahan Prabowo dalam menyikapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Ini yang menjadi faktor penyebab utamanya. Kenapa? Karena sikap Indonesia ini kelihatan sekali Indonesia memilih diam ketika terjadi serangan itu dan bahkan ucapan duka cita pun itu sangat terlambat gitu ya. Nah, sementara Pakistan dan Turki, meskipun sama-sama berada di BOP, bahkan seperti Turki itu punya hubungan diplomatik dengan Israel dan juga dia menjadi anggota NATO, sekutu dari Amerika, tapi kedua negara itu tetap mengeluarkan kecaman sangat keras terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel. Sementara Indonesia di bawah Prabowo dianggap mengambil sikap yang terlalu hati-hati dan wait and see. Kita bisa menyimak pernyataan dari Dubes Iran yang berupa permintaan ini sebenarnya ya. Pada tanggal 2 Maret itu hanya beberapa hari setelah serangan kan Duta Besar Iran untuk RI Muhammad Barojerdi memberikan pernyataan yang sangat menohok di Jakarta. Waktu itu dia malah memilih bukan bertemu dengan Menteri Luar Negeri atau Presiden Prabowo, tapi malah bertemu dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Baru Jerdi menyatakan tahun ini Republik Indonesia menyelenggarakan KTT 8 dan kami ingin D8 berdiri pada sisi yang benar dari sejarah dan memberikan kutukan yang serius terhadap penyerangan yang terjadi kepada negara kami. Kutukan yang keras dan serius adalah langkah pertama. Jadi itu semacam apa ya sinyal pada pemerintah Indonesia kalau mau menjaga hubungan dengan Iran ya harus melakukan tadi itu kutukan yang serius karena dia tadi menyebutnya kutukan yang keras dan serius itu adalah langkah pertama. Sementara pemerintah Indonesia tidak melakukan itu sama sekali tidak memberikan kutukan mengucapkan bela sungkawa aja sangat terlambat ya. Nah, Iran merasa Indonesia sebagai ketua D8 tahun 2026 belum memberikan langkah pertama yang cukup kuat tersebut. Akibatnya kepercayaan Teheran terhadap netralitas Indonesia di BOP pun merosot. Memang benar seperti dikatakan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudhila setelah bertemu dengan Presiden Prabowo kan menyatakan seharusnya BOP ini sudah kehilangan kehilangan kredibilitasnya lah dengan
Amerika dan Israel, dua dari anggota itu, salah satu ketuanya, melakukan serangan tanpa mandat PBB ke Iran. Bagaimana dengan faktor yang kedua? Bisa kita sebut ini perpaduan antara dosa warisan pemerintahan Jokowi juga kebijakan dari pemerintahan Prabowo. Bagi Iran ini cerita tentang kapal Iran yang disita, kapal tanker Iran disita dan kemudian dilelang itu merupakan luka lama. Walaupun sebenarnya bagi Indonesia ini adalah masalah kedaulatan dan lingkungan. Tapi bagi Iran ini adalah gangguan terhadap jalur pendapatan gelap mereka di tengah sanksi. Kan seperti saya sebutkan, perekonomian Iran ini sangat menderita akibat sanksi internasional oleh Amerika dan sekutunya sejak tumbangnya rezim Shah Pahlavi dan kemudian rezim Ayatullah Khomeini mengambil alih kekuasaan pada tahun 1979. Jadi sudah hampir 5 dasawarsa di embargo dan dahsyatnya Iran itu bisa bertahan dengan berbagai cara. Nah, tapi saya kira termasuk salah satu tadi itu ya soal karena bagaimanapun kan ekspor minyak mereka juga dibatasi oleh Amerika dengan embargo itu. Kasus ini bermula ketika patroli Badan Keamanan Laut Bakamla RI melihat dua kapal tanker yang saling menempel dan mematikan sistem identifikasi otomatis. Saat petugas mendekat, terlihat kapal MT Arman 114 bermuatan light crude oil dan kapal MT Estinos berbendera Kamerun itu diduga sedang melakukan kegiatan ship to ship secara ilegal, artinya memindahkan muatan di tengah laut secara ilegal. Dan pengamatan udara melalui pesawat nirawak juga menunjukkan sambungan pipa kedua kapal terhubung dan kemudian terlihat ada tumpahan minyak dari kapal MT Arman 114. Kapal itu kemudian ditahan oleh Bakamla dan kemudian disita oleh Kejaksaan Agung. Pengadilan Negeri Batam pada Juli 2025 menetapkan kapal MT Arman 114 tadi beserta kargo dan muatan light crude oil-nya dirampas oleh negara. Muhammad Abdul Aziz Muhammad Hatiba itu nahkoda kapal divonis 7 tahun penjara dan denda 5 miliar, subsidiar 6 bulan kurungan. Kapal tanker MT Arman 114 ini berbendera Iran. Ini buatan tahun 1997 di Korea Selatan dan waktu itu memuat crude oil-nya itu volumenya sampai 166.975 metric ton. Atau kalau dalam jumlah barrel ini 1.245.166,9 barrel. Dan itu kemudian dilelang oleh Kejaksaan Agung. Upaya diplomatik pemerintah Iran membebaskan kapal tanker dan awaknya pada waktu itu gagal. Selain itu, setelah pemerintahan beralih ke Prabowo Subianto juga pernah terjadi skandal diplomatik. Indonesia itu dilaporkan pernah menolak masuk dua kapal perang Iran, Iris Dena dan Iris Shahid Mahdavi. Itu dalam acara Multilateral Naval Exercise Komodo, MNEK di Bali pada Februari 2025. Jadi pembatalan ini sebenarnya Iran sudah diundang, tapi kemudian terjadi pembatalan di saat-saat terakhir, meski awalnya itu kapal perang Iran itu sudah diizinkan masuk. Ini disinyalir karena tekanan dari Amerika Serikat. Jadi ketegangan hubungan antara Iran dengan Jakarta sudah mulai memanas ketika terjadi penyitaan kapal tanker Iran di Batam. Ditambah dengan itu lagi, batalnya peran serta dari kapal perang Iran di Multilateral Naval Exercise Komodo. Ini kan sebenarnya acara internasional, tetapi diintervensi oleh pemerintah Amerika Serikat. Penahanan dan penyitaan kapal tanker milik Iran dan kemudian diikuti dengan lelang kapal itu dan juga serta gagalnya armada angkatan laut atau kapal perang Iran itu ikut serta dalam forum pertemuan internasional itu menciptakan persepsi di pemerintah Iran dan juga Garda Revolusi Iran bahwa Indonesia bisa bersikap sangat kaku terhadap mereka. Ya, jadi kenapa mereka juga tidak melakukan langkah yang sama? Tertahannya Pertamina Pride di Hormuz dan satu kapal lainnya tadi, dengan Sonoro tadi, bisa dibaca sebagai pesan, jika Anda bisa mengganggu kapal kami di perairan Anda, kami bisa melakukan hal yang sama di Selat Hormuz. Tapi sekali lagi, apakah Indonesia sedang dimusuhi atau masuk dalam daftar list musuh dari Iran? Menurut saya mungkin tidak sejauh itu. Tapi ya pemerintah Indonesia sedang diuji. Iran ingin memastikan bahwa meski Indonesia berada di BOP,
Jakarta tidak menjadi perpanjangan tangan kepentingan Washington. Itu yang paling penting. Dan itu sudah dibuktikan dari posisi Turki dan Pakistan gitu ya. Sama-sama anggota BOP kok dengan Indonesia, tapi kenapa mereka justru lebih dipercaya menjadi mediator? Nah, selain itu kedekatan 75 tahun hubungan Indonesia dengan Iran, keanggotaan Indonesia di OKI bersama Iran, keanggotaan di D8, ini sebenarnya menjadi modal negosiasi. Namun, sekali lagi Indonesia sebenarnya nggak terlalu sulit. Ini kan Indonesia harus membuktikan bahwa garis konstitusi Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara bebas aktif itu kembali ditunjukkan, tapi bukan berarti diam saat mitra strategisnya itu sedang diserang. Jadi sekali lagi dua faktor ini itu bisa menjadi indikator bahwa Iran pertama menolak secara halus, tidak menjadikan Indonesia atau Prabowo sebagai juru damai tapi lebih memilih Pakistan dan Turkiye, dan kedua kemudian adanya kapal dosa masa lalu, dosa warisan dari Jokowi, kapal tanker Iran yang disita dan dilelang, dan kemudian juga penolakan masuknya armada perang atau kapal perangan Iran ke Indonesia, itu menjadi salah satu ganjalan yang saya kira memang tidak mudah untuk menyelesaikannya, dan disinilah ujian dari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di dunia internasional. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.